Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang Appointed Time tidak berakhir di kayu salib. Nah, sekarang kita akan membahas suatu pertanyaan yang penting yang harus kita pikirkan. Apa pentingnya sih melakukan Appointed Time sebelum atau sesudah kayu salib? Ada 3 poin penting yang harus kita pikirkan untuk membahas pokok pembahasan ini. Yang pertama adalah ada waktu yang ditetapkan untuk peristiwa tertentu. Yang kedua, apa saja yang dilakukan pada waktu itu. Yang ketiga, apa saja yang dilakukan pada waktu yang ditetapkan itu berlakunya kapan, yaitu sebelum atau sesudah kayu salib. Dan kita tahu bahwa setelah dispensasi kayu salib, the Lord's Supper menggantikan Passover. Yang kita tahu bahwa Passover ini adalah suatu acara appointed time yang dilakukan sebelum kayu salib, dan appointed time-nya berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Dan waktu kayu salib Tuhan Yesus sudah menggenapi Passover di saat appointed time. Artinya Passover appointed time-nya sudah digenapi di kayu salib. Artinya setelah kayu salib, kita tidak perlu lagi buat appointed time itu. Jadi permasalahannya adalah setelah kayu salib, orang bilang kita sudah nggak perlu appointed time karena Passover dan appointed time-nya sudah digenapi di kayu salib. Dan sebelum membahas persoalan ini, kita harus pertama kali mengerti kenapa kita bikin appointed time. Sehingga ketika saya tahu kenapa bikinnya, saya akan mengerti masuk akalnya setelah kayu salib masih bikin atau tidak usah bikin lagi. Awal pertama cerita untuk mengerti hal ini, kita tahu bahwa karena dosa masuk, ada sacrifice and offering. Dan sacrifice and offering ini dilakukan pada appointed time. Sesuai dengan Numbers 28 ayat 2. Dikatakan, my offering and my sacrifices itu dilakukanlah in their due season. In their due season ini sama seperti appointed time atau dilakukan pada waktunya. Jadi sudah jelas bahwa korban-korban dan persembahan itu dilakukannya pada appointed time. Jadi nggak bisa korban atau persembahan itu dilakukan kapan saja. Tetapi yang harus kita mengerti di sini bahwa Numbers 28 ayat 2 ini baru dikatakan Tuhan di zaman Musa. Artinya, kalau in their due season ini berlakunya untuk zaman Musa, apakah sebelum zaman Musa tidak ada in their due season? Atau sebelum zaman Musa tidak ada appointed time? Yang membantah pernyataan sebelum zaman Musa tidak ada appointed time adalah yang pertama, Malayaki 3 ayat 6, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi, kalau Tuhan tetapkan waktunya, artinya setiap saat ada juga waktu yang ditetapkan. Kalau di zaman Musa ada appointed time, in their due season, artinya di sebelum zaman Musa ada appointed time atau ada due season-nya. Yang kedua contohnya adalah hari Sabat. Hari Sabat sudah ditetapkan hari ke-7, dan kalau ditetapkan hari ke-7, artinya itu appointed time. Dan hari Sabat sudah ada sebelum dosa, dan hari Sabat sampai sekarang setelah dosa dan setelah kayu salib pun masih sama-sama hari ke-7 dan tidak ada perubahan. Artinya, appointed time itu berlaku di sepanjang zaman. Kita sekarang baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Dikatakan, untuk semuanya ada waktunya. Jadi artinya, pada waktunya ini adalah prinsip surga. Dan dikatakan, a time to every purpose under the heaven. Jadi segala sesuatu yang under the heaven, itu ada appointed time-nya. Artinya kita nggak pernah bisa bilang nggak ada appointed time. Atau kita bilang appointed time-nya baru berlaku di zaman Musa. Dan itu semua berdasarkan reason Alkitab yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan satu reason lagi yang akan menumbangkan bahwa appointed time itu baru berlakunya di zaman Musa. Jadi kita tahu bahwa sacrifice ini sudah mulai di Eden, di Kejadian 3:21.
Dan kalau berdasarkan pernyataan orang bahwa appointed time itu baru berlaku di zamannya Musa, artinya Adam bisa buat kapan saja, sedangkan Musa sacrifice-nya dilakukan di appointed time. Persamaan Musa dan Adam adalah mereka sama-sama di dispensasi dosa dan juga di dispensasi sebelum kayu salib. Dan kita lihat bahwa ada Musa maupun bangsa Israel, persoalannya sama, yaitu orang-orang berdosa. Dan gak ada perubahan persoalan antara zaman Adam dan zaman Musa, persoalannya masih sama, yaitu dosa. Kalau tidak ada perubahan untuk persoalannya, artinya kalau Tuhan memberikan in due season, appointed time, pada waktunya kepada Musa, artinya kalau persoalannya sama, in due season juga berlaku untuk Adam. Dan kita tahu appointed time bangsa Israel dan Musa ini ada di Numbers 28, yaitu evening, morning, weekly, monthly, and yearly. Kalau persoalan mereka sama, antara Adam dan orang yang keluar dari Mesir dan Musa, artinya apa yang orang Israel buat di Sinai waktu appointed time, benefitnya harus dirasakan oleh Adam juga, karena persoalan mereka sama. Karena persoalannya sama, benefit dari appointed time-nya itu yang Tuhan berikan di Musa harus juga dirasakan oleh Adam, karena didikte dari persoalan yang sama. Nah, sekarang mari kita mundur ke persoalan manusia, di mana setelah dosa masuk, manusia itu harusnya mati, tetapi tidak mati. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak mati? Karena ada yang mati untuk mereka, walaupun yang mati untuk mereka belum mati. Oleh karena yang mati untuk manusia belum mati, disitulah harus masuk lambang kematian. Atau ketika Tuhan Yesus baru mati 4000 tahun kemudian, artinya harus ada lambang kematian Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tidak mati, apa yang harus mereka lakukan? Mereka diberikan kesempatan hidup untuk menurut. Atau Adam dan Hawa disuruh menurut, walaupun mereka punya kemuliaan sudah hilang karena dosa. Jadi kesimpulannya ada dua hal yang harus mereka lakukan, yaitu melakukan lambang kematian yang membuat mereka hidup. Dan kenapa buat lambang kematian? Karena Yesus belum mati di kayu salib. Dan dengan saya melakukan lambang kematian yang melambangkan Tuhan Yesus yang menggantikan kematian saya menerima kematian yang sudah mati untuk saya. Dan itulah yang membuat saya bisa hidup. Dan ketika saya hidup, saya melakukan sesuatu untuk mengembalikan image of God yang telah hilang karena dosa. Jadi ketika persoalan kematian sudah diamankan, sekarang kita akan bahas apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan. Dalam kehidupan, prinsipnya adalah tidak melanggar. Karena sebelum atau setelah dosa, prinsipnya adalah tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Tetapi ada perbedaan setelah berdosa. Bagaimana caranya saya supaya tidak melanggar? Karena saya sudah melanggar. Jadi setelah Adam dan Hawa melanggar, image manusia ini telah berbeda dari image Tuhan. Jadi ketika dibilang jangan melanggar, itu fungsinya untuk mengembalikan image manusia. Sedangkan ada perbedaannya ketika sebelum dosa, ketika dibilang jangan melanggar, itu fungsinya untuk mempertahankan image of God. Jadi mau sebelum atau sesudah dosa, prinsip kehidupan adalah tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi sebelum dosa adalah untuk mempertahankan image of God, dan setelah dosa, penurutan itu untuk mengembalikan image of God. Jadi kalau saya hidup itu fungsinya adalah untuk mengembalikan image of God. Jadi kita ulang lagi kesimpulan apa yang harus dilakukan manusia berdosa. Saya harus melakukan bayang-bayang kematian karena yang mati untuk saya belum mati. Dan selain melakukan bayang-bayang kematian, saya sekarang hidup dan saya harus menurut, dan Tuhanlah yang akan mengembalikan image saya supaya saya bisa diselamatkan. Dan kita tahu
pekerjaan untuk mengembalikan image of God adalah pekerjaan Roh Kudus sesuai 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, apa bagian saya? Yang mana posisi saya ini sudah melanggar 10 hukum, artinya kehidupan saya ini tidak memantulkan 10 hukum lagi. Sedangkan menurut itu artinya memantulkan 10 hukum. Dan setelah berdosa, saya diberikan kesempatan hidup untuk menurut dan untuk dikembalikan image supaya memantulkan 10 hukum. Pertanyaannya sekarang, apa yang perlu saya lakukan dalam kehidupan saya supaya saya dikembalikan image-nya kepada image of God? Di dalam 1 John 4 ayat 19, kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Dan kita tahu untuk bisa menurut 10 hukum, kita harus love. Artinya orang yang berdosa tidak bisa mengasihi Tuhan. Jadi untuk dikembalikan image of God, perlu mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, harus melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Jadi, saya harus melihat Tuhan mengasihi saya. Maka saya akan mengasihi Tuhan. Dan ketika saya melihat kasih Tuhan, itu untuk saya bisa menurut 10 hukum. Artinya selain saya membunuh binatang, saya harus melihat kasih Tuhan dalam kehidupan penurutan saya. Dan bagaimana saya melihat kasih Tuhan? Di 1 John 4 ayat 9, manifestasi kasih Tuhan itu dilihat sepenuhnya ketika Bapa mengirim anaknya yang tunggal ke dunia ini. Ayat ini sama seperti John 3 ayat 16, di mana karena Bapa begitu besar kasih kepada dunia, Bapa berikan anak satu-satunya. Artinya, kasih Bapa ini dimanifestasikan waktu Bapa memberikan anaknya. Bapa memberikan anaknya untuk apa? Di 1 Korintus 1 ayat 23, kita tahu bahwa Bapa memberikan anaknya untuk disalibkan. Kristus disalibkan. Jadi, kasih Bapa diungkapkan ketika kita melihat Kristus disalibkan. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana saya melihat kasih Bapa yang membuat saya bisa berhenti berdosa? Kita baca di ayat 24. Kristus yang disalibkan ini adalah kuasanya God. Jadi, waktu saya lihat Kristus disalibkan, itu adalah kuasanya God. Dan di Roma 1 ayat 16, kuasa God ini adalah Injil, yaitu gospel yang menyelamatkan saya. Dan Matius 1 ayat 21 menyelamatkan itu dari dosa. Artinya, saya melihat kayu salib untuk melihat kuasa God yang sanggup menyelamatkan saya untuk saya bisa tidak berdosa. Jadi ketika Adam mempersembahkan domba sebelum kayu salib, disitulah Adam melihat kayu salib. Disitulah Adam melihat kematian Yesus di kayu salib yang belum mati. Dan Adam melihat kuasa yang sanggup mengubahkan Adam kembali kepada image of God. Jadi ada dua unsur yang penting ketika melakukan penyembelihan domba, yaitu ada aspek kematian yang membuat saya tidak mati karena ada yang mati buat saya, dan yang kedua, ketika saya hidup, saya tidak melanggar karena saya sudah lihat kuasa God yang sanggup menyelamatkan saya ketika saya melihat Kristus yang disalibkan. Jadi, di dalam satu acara, kedua hal itu diamankan. Jadi, ketika saya mau diselamatkan, saya perlu lihat kayu salib. Itulah pembahasan yang terjadi sebelum kayu salib. Jadi, kalau saya buat aspek kematiannya, itu karena Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Artinya setelah kayu salib, aspek kematiannya tidak perlu dibuat lagi. Persoalannya, aspek kehidupan bersatu padu dengan aspek kematian. Jadi bagaimana saya bilang tidak mau bunuh domba? Kalau melalui bunuh domba lah saya lihat kehidupan. Jadi kalau saya tiadakan domba setelah kayu salib, otomatis terbuanglah juga aspek kehidupan berdasarkan reason sejauh ini. Jadi kalau kita hidupnya di setelah kayu salib, bagaimana kita punya kehidupan? Apakah setelah kayu salib tidak perlu lihat kayu salib lagi untuk melihat kasih Bapa? Karena kehidupan saya tadi bergantung saya bisa melihat kasih Bapa melalui korban domba. Tapi korban domba sudah ditiadakan di kayu salib. Jadi bagaimana saya melihat kasih Bapa tanpa lewat domba?
Jadi kita tanya saja, apa sih yang kamu mau lihat dari kamu memotong domba? Kayu salib. Tetapi orang yang setelah kayu salib bisa lihat langsung. Karena domba itu dilakukan untuk yang belum ada kayu salibnya. Tapi sekarang setelah kayu salib bisa lihat langsung karena kayu salibnya sudah terjadi. Jadi, domba itu sebelum Tuhan Yesus mati adalah untuk melihat kayu salib. Dan setelah kayu salib bisa lihat kayu salib tanpa domba. Karena kenapa harus tetap lihat kayu salib? Karena masih perlu untuk dikembalikan image of God-nya. Artinya, ada yang harus kita bikin untuk lihat kayu salib tanpa domba. Nah, mari kita sekarang bandingkan melihat kayu salibnya antara sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Kita tahu di Numbers 28 dan 29, untuk melihat kayu salib harus melakukan sacrifice. Dan dilakukan sacrifice ini di appointed time atau in their due season. Jadi, saya lihat kayu salib kebaikan Bapa ini pada appointed time saya bunuh dombanya. Kesimpulannya adalah, untuk lihat kayu salib, saya harus melakukan potong domba yang kebetulan terikat dengan appointed time. Jadi waktu domba tidak ada, ketika domba itu sudah digenapi di kayu salib, artinya appointed time juga nggak ada, karena appointed time-nya hanya untuk menentukan kapan domba disembelih atau untuk lambang kematian. Sehingga setelah kayu salib tidak perlu appointed time. Jadi kalau begini ceritanya, kematianlah yang membonceng appointed time. Artinya appointed time sebelum kayu salib antara morning, evening, weekly, monthly, yearly adalah untuk membunuh domba supaya bisa lihat kasih Bapa. Jadi ketika kita baca Leviticus 23, ketika kamu rayakan feast, yaitu appointed time, itu adalah waktu kamu membunuh binatang. Jadi kita lihat di sini bahwa Numbers 28 diulang lagi dalam konsep Leviticus 23. Karena arti feast kan juga appointed time. Dan salah satu appointed time-nya itu adalah weekly atau hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah appointed time untuk membunuh domba. Dan salah satu waktunya adalah hari Sabat. Artinya kalau bunuh domba ini sudah ditiadakan di kayu salib dan appointed time ini adalah untuk jadwal bunuh domba dan di setelah kayu salib sudah nggak ada lagi bunuh domba, artinya nggak perlu lagi appointed time dong. Kalau tidak ada appointed time, artinya kita bisa bilang setelah kayu salib pilihlah hari Sabatmu. Karena hari Sabat tidak didikte appointed time lagi. Jadi kita nggak usah pelihara hari Sabat hari ke-7 dong. Karena berdasarkan setelah kayu salib kita masih pelihara hari Sabat dan hari Sabat itu adalah salah satu feast di Leviticus 23 dan hari Sabatnya kita lakukan pada appointed time di hari ke-7, artinya appointed time itu bukanlah untuk jadwal bunuh domba. Karena bunuh dombanya sudah ditiadakan di kayu salib dan appointed time-nya masih jalan terus setelah kayu salib. Artinya appointed time itu ditetapkan untuk melihat kasih Bapa antara kamu tinggalnya di sebelum kayu salib atau di setelah kayu salib. Dan kita bisa lihat juga di Taman Eden sebelum dosa juga ada appointed time karena mereka pelihara hari Sabat. Bahkan benda-benda penerang yang menentukan appointed time ini sudah ada dari hari keempat di penciptaan. Dan kita tahu bahwa ada appointed time juga, di mana pohon kehidupan itu berbuah 1 bulan 1 kali. Dan kita tahu awal bulannya itu ketika melihat bulan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sebelum dosa itu sudah ada appointed time. Ketika dosa masuk, kematian itu cuma nebeng appointed time yang jalan terus. Dan setelah kayu salib, appointed time jalan terus dan kematian ditiadakan di kayu salib. Jadi apa kesimpulannya? Appointed time itu jalan terus untuk melihat kasih Bapa. Bedanya sebelum kayu salib, ada yang nebeng yaitu kematian. Atau kematian itu numpang lewat aja. Karena lambang kematian ini diperlukan sebelum kayu salib,
karena lambang kematian itu menunjukkan sesuatu yang belum terjadi atau Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Dan setelah kayu salib, appointed time-nya masih jalan terus untuk melihat kasih Bapa. Jadi inilah summary Daily Bible School kita hari ini, dan biarlah melalui pelajaran ini kita bisa mengerti tentang appointed time yang tidak pernah berakhir. Dan melalui penjelasan ini, biarlah kita bisa reason untuk tidak diombang-ambingkan oleh pengertian-pengertian yang tidak berdasarkan reason firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan summary kali ini. Kita berjumpa kembali di summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.